Ibu-ibu, dari materi yang sudah dipelajari semuanya, telah tiba kita di penghujung dalam sesi ini, dan kita akan menyimpulkan dari sekian pembelajaran yang kita lalui pada hari ini. Ibu-ibu, kesimpulan dari pertemuan kita pada pagi hari ini dapat kita lihat di flipchart ini. Yang pertama, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi pentingnya gizi dan layanan kesehatan ibu hamil. Yang pertama, pesan-pesannya untuk ibu hamil adalah ibu hamil makan makanan bergizi seimbang. Makan makanan gizi seimbang apa saja, Bu? Tadi sudah disebutkan jagung. Ya, betul, gizi seimbang yang mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Salah satu contoh karbohidrat yaitu pengganti nasi yang lain bisa kita seperti yang Ibu Sri tadi sebutkan, yaitu jagung, boleh roti, umbi-umbian, dan sebagainya. Terus contoh-contoh protein misalnya telur, daging sapi, susu, tempe, tahu, dan sebagainya. Kemudian vitamin dan mineral bisa kita dapatkan dari buah-buahan. Seperti buah-buahan apa saja, Bu? Contoh-contoh buah? Apel. Betul, apel. Terus apa lagi? Pisang. Apa lagi? Semangka. Ya, boleh, itu semuanya. Terus yang kedua ya, Bu, pesan yang kedua itu ibu hamil harus periksa ke puskesmas minimal 4 kali selama kehamilan. Selama kehamilan ibu hamil harus periksa kandungan minimal itu 4 kali. Kalau lebih itu malah lebih bagus. 4 kali masa periksa itu dalam waktu usia kandungan. Kalau sudah 3 bulan itu baru periksa yang pertama kali. Kemudian kandungan usia 3-6 bulan itu periksa yang kedua kalinya. Kemudian yang kedua, periksa yang sisanya yang kedua itu pada usia kandungan 7-9 bulan. Kemudian pesan yang ketiga, konsumsi tablet tambah darah tiap hari selama kehamilan. Kalau bisa saat hamil itu tiap hari mengonsumsi tablet tambah darah, Bu, biar nanti pas lahiran tidak kekurangan darah. Kemudian pesan yang keempat adalah ibu hamil harus melahirkan di fasilitas kesehatan dan dibantu tenaga kesehatan. Kenapa kita harus periksa dan lahiran di fasilitas kesehatan? Kenapa, Bu? Ya, kalau periksa di fasilitas kesehatan kan ada yang merawat, ada dokter. Kalau terjadi apa-apa, misalnya hal-hal yang tidak diinginkan, kan bisa langsung ditangani oleh petugas kesehatan. Kemudian tanda-tanda saat bahaya pada masa melahirkan ada seperti tangan bayi yang keluar, kemudian pendarahan hebat saat melahirkan, kemudian ibu yang tidak kuat mengejang, dan ibu saat kejang-kejang. Itu kan berbahaya kalau tidak dibawa ke fasilitas kesehatan. Untuk pesan ibu hamil selanjutnya, ibu-ibu, lakukan inisiasi menyusu dini saat bayi baru lahir. Inisiasi menyusu dini itu harus diberikan saat bayi baru lahir, Bu. Itu sangat bagus sekali dan penting untuk bayi. Kemudian berikan kolostrum pada bayi. Apa itu kolostrum, ibu-ibu? Masih ingat? Kolostrum adalah air pertama kali yang diberikan kepada bayi saat ibu habis melahirkan. Kan air susu ibu pertama kali yang berwarna kuning itu jangan dibuang, ibu-ibu. Sangat bagus sekali untuk kekebalan bayi. Jadi harus diberikan kepada bayi. Terus yang ketiga dan yang selanjutnya, beri ASI saja selama 6 bulan. Nah, ketika
bayi baru lahir sampai usia 6 bulan itu cuman diberi ASI saja Ibu, nggak boleh diberi makanan atau minuman yang lain karena itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena bayi yang baru lahir itu lambungnya masih kecil, sekecil biji kelereng. Jadi bayi sebaiknya itu hanya diberi ASI saja sampai berusia 6 bulan. Kemudian pesan selanjutnya, periksakan kesehatan ibu dan anak setelah melahirkan. Setelah ibu melahirkan atau ibu nifas itu harus diperiksakan ke dokter atau bidan dan juga bayinya. Biasanya ibu nifas itu harus diperiksa selama 3 kali minimal, yaitu pada saat habis melahirkan dari 6 jam sampai 3 hari itu pemeriksaan pertama, dan yang kedua itu usia 4 hari sampai 28 hari. Kemudian yang terakhir yang ketiga itu pada usia 29 sampai 42 hari. Kemudian pesan yang berikutnya, gunakan bantuan PKH dan BPNT untuk membeli beras, telur, dan minyak goreng. Gunakan uang PKH untuk menambah asupan protein. Nah Bu, kan bantuan PKH kan dapat uang itu bisa kita manfaatkan untuk memberi berbagai karbohidrat yang tadi saya sebutkan, kemudian protein dan juga beberapa vitamin. Kemudian dari BPNT sendiri kan kita sudah dapat beras tuh ada kentang, bandeng, telur, dan sebagainya. Kemudian buat kartu keluarga KTP untuk bisa mendapatkan kartu Indonesia Sehat bagi keluarga termasuk anak dalam kandungannya. Jadi dari anak mulai dari dalam kandungan itu sudah disiapkan untuk membuat kartu-kartu atau surat-surat seperti akta kelahiran, kemudian nanti bisa digunakan untuk kartu Indonesia Sehat, KTP untuk masa kedepannya anak-anak, dan itu sangat membantu Bu, supaya nanti kalau mau ngurusi misal anak mau sekolah bisa mudah, kemudian untuk mengurusi berbagai hal-hal kesehatan juga mudah. Nah ibu-ibu, kenapa dari pesan-pesan ini semua itu sebaiknya dan bagus sekali untuk dilakukan, karena untuk mencari keluarga yang cerdas, sehat, tinggi, yaitu dengan melakukan beberapa hal yang sudah disebutkan tadi. Nah, sekian dari materi pertemuan hari ini ibu-ibu. Kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan semoga pertemuan pada hari ini bisa diambil manfaat, bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa nanti dipraktekkan di rumah, diberitahu semua anggota keluarganya, suami dan anak-anak, tetangganya juga bisa, atau orang-orang kenalan di sekitar kita yang bisa kita ambil hikmahnya pada hari ini. Nah, terima kasih ibu-ibu. Sebelum kita akhiri pada pertemuan hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu nih. Kita berdoa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kedatangannya. Jangan lupa semoga selamat sampai tujuan, selamat sampai rumah nih, di jalan semoga baik-baik saja. Dan terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum